Mazmur 26. Mohon doa dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezmamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah cabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Aku hidup bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Shalom dan selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih sebab sebentar tadi kita sudah pun membaca kitab Mazmur pasal yang ke-26 dengan tajuknya Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan, dan ini merupakan Mazmur ke-26 bagi bacaan maraton kitab Mazmur kita. Dan pada pembacaan kita pada pagi ini, saya akan kongsikan dua sahaja sikap ataupun karakter Daud yang kita boleh contohi untuk kita boleh terapkan dalam kehidupan seharian kita. Saudara dan saudari sekalian, saya percaya ada banyak lagi contoh yang kita boleh jadikan sebagai panduan dalam hidup kita melalui karakter dan sikap Daud. Tetapi untuk hari ini saya akan kongsikan dua, yaitu yang pertama, contohilah Daud dengan imannya, di mana Daud dia sentiasa mau mendahulukan Tuhan daripada segala sesuatu. Di dalam keluhan dia, dalam rasa diberkatinya, dengan rasa bersyukurnya, walaupun di dalam keadaan di mana dia merasa Tuhan itu meninggalkan dia, tetapi dia tetap mau bergumul bersama Tuhan melalui doa-doa dia. Dia sentiasa mau mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu, seperti yang pada saat ini dengan tajuknya Doa Mohon Dibenarkan oleh Tuhan, di mana dia ingin melakukan suatu keputusan, tetapi dia mau berdoa dahulu kepada Tuhan supaya setiap apa yang dia melakukan itu terjadi atas kehendak Tuhan sendiri. Dan itu sepatutnya kita contohi supaya setiap kehidupan, setiap langkah kita dahulukan Tuhan terlebih dahulu. Jadi untuk yang seterusnya, yang kedua, contohilah Daud dengan keberaniannya dan juga keyakinannya. Kita tahu kadang-kadang kita merasa ragu dengan kita punya iman sendiri, dengan perbuatan kita sendiri. Tetapi kita sepatutnya, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, kita mau mempercayai Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita sepatutnya kena yakin atas semua itu. Sebab kita tahu di dalam semua pelajaran dalam Alkitab kita, siapa yang menang di antara semua itu? Memang pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menang. Dia akan mengalahkan syaitan dengan segala tipu muslihat setan, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menang, bukan? Jadi kita sepatutnya kena mencontohi itu sikap keberanian dan keyakinan Daud sendiri. Seperti juga Daud, di dalam bacaan kita pada pagi ini kita tahu Daud begitu yakin dengan keimanannya kepada Tuhan yang tidak bercela, sehingga dia sendiri mau memohon agar
Tuhan menghakimi dia, Tuhan mau menguji dia, mencobai dia, dan menyelidiki hati Daud sendiri. Dia mengaku yang dia telah hidup dalam kebenaran dan sentiasa menuruti ajaran Tuhan di sepanjang hidup dia. Jadi sepatutnya kita pun harus ada itu sikap yang yakin bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita, dan kita sepatutnya tidak ada rasa ragu-ragu atas semua itu. Jadi terima kasih atas sikap-sikap Daud ataupun karakter Daud yang kita boleh jadikan sebagai satu pelajaran ataupun satu contoh yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Jadi sampai situ saja yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.